spesial untuk hari ini kita bongkar rawatan betina dari keluar pagi subuh sampai mau ke dalam rumah lagi. Kebiasaan kalau pagi sih saya biasanya kalau pagi itu saya bangun sekitar jam 4:30, terus yang jelas sholat subuh dulu. Habis sholat subuh itu baru saya keluarin burung-burung semua, saya jejer-jejer, nggak ada yang tak sekat sama sekali. Seperti biasa setelah kalau udah ada panas di sini. Soalnya kalau ada panas itu sekitar jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi itu burung tak mandikan. Habis tak mandikan, tak cantolin di atas kayak yang di sana itu semua. Tapi sambil tak kasih cepuk biasanya. Biasanya kalau burung tak mandikan itu masih mau mandi sendiri. Jadi tetap tak kasih cepuk. Biar dia mau mandi lagi, syukur, enggak ya enggak tak pikir. Terus kalau udah agak kering burung, tak jejer rada jauh. Soalnya biasanya burung kayak rada kering itu mulai bunyi. Nah, burung mulai bunyi, makin kesini biasanya kalau kering dia keluar fake-nya. Kalau dia koek-koek keluar fighter, sama saya biasanya tak semprot embun mukanya, tak spray biar dia enjoy lagi, badannya rada gembung, makin enak. Terus kalau mungkin dia keluar fake lagi, saya semprot lagi, kayak gitu terus sampai beberapa kali, mungkin bisa sampai 5-6 kali, tergantung dari burungnya lagi. Kalau misal burung dia faktornya masih kuat terus, biasanya tak pasain, malam tak mandikan. Kalau malam tak mandikan itu bener-bener sampai basah kuyup. Kalau udah kuyup, biasanya faktornya itu nggak terlalu kuat. Dia udah mulai gembung badannya, udah mulai enak. Untuk perawatan itu biasanya sampai jam 9:30 itu paling lama. Kalau jemur spray itu paling lama sampai 9:30. 9:30 udah tak angin-anginkan. Setelah diangin itu burung baru tak kasih fooding biasanya. Ganti pakan, kasih fooding, tapi sambil tak spray lagi. Biar dia ketemu temennya itu nggak terlalu fighter lagi, biar nggak koek-koek terus. Habis dispray udah mulai angin-angin, itu baru tak masukin ke dalam rumah lagi. Jadi posisinya burung yang masih baru dirawat itu harian itu masih sama dijejer-jejer terus. Cuman pas posisi jemur aja dia itu agak direnggangin, dikasih jarak lah, kayak 2 kali gantangan. Setelah dimasuk rumah itu jejer tanpa space. Kayak yang biasa saya lakuin itu tak kasih koran bawahnya biar enggak tiap hari bersihin tembok, yang simpel aja lah. Terus kalau udah nyampe rumah, udah di dalam rumah itu cuma dijejer, udah selesai udah. Kecuali burung yang udah mulai mau bunyi di koloni, udah mulai gacor, itu dipisah. Kalau enggak digantung di atasnya, biar dia ngerespon makin gacor lagi. Kalau buat burung yang masih benar-benar dari nol, itu biasanya cuma tak rawat aja, rawat harian biasa, terus kasih fooding, ya paling saat dijemur itu dikasih space biar dia mau ngerespon bunyi. Kalau temannya bunyi biasanya dia kepancing mau bunyi. Kalau misal dia belum mau bunyi, ya udah dibiarin aja. Kita rawat aja tiap hari, yang penting seperti itu. Kalau burung yang udah mulai cuek, mulai bunyi di koloni, nah itu biasanya tak sendirikan sehabis dirawat. Nyampe sore. Kalau udah sore
biasanya ntar tak satuin lagi sama koloni-koloni yang lainnya. Jadi ketemu lagi sama teman-temannya yang lain. Dan rawatan lagi kembali ke malam. Malam biasanya kalau misal burung yang benar-benar faktornya itu masih kuat, yang saya bilang tadi, tak mandikan sampai kuyup. Biasanya itu kalau semprotan yang 2 liter itu bisa sampai 3-4 kali. Benar-benar burung itu sampai kuyup banget. Soalnya kita itu carinya itu biar dia bunyi enjoy kan, nggak keluar faktor, biar dia bunyi cuek. Nah itu makanya antisipasi dengan mandi malam. Itu benar-benar burung yang super fighter. Kalau misal di koloni dia masih bunyi ngering, itu dipaksakan mandi malam. Biasanya itu faktornya nggak terlalu kuat lagi. Nah, buat burung-burung yang misal udah mulai enak ini, udah mulai cuek, burung yang udah mulai gacor, mulai kering, itu bunyi nadanya kalau orang bilang, itu biasanya tak lakuin pakai tak pasangin tapi yang nggak akur. Dan aku biasanya makainya itu PAUD. Soalnya takut kalau jantan itu dia malah balik lagi ke birahi kawin. Nah, kita bahas lovebird betina buat ke birahi gacor dan birahi kawin. Soalnya ada 2 tipe karakter birahi kalau di betina. Kalau betina itu cuman bebek-bebek, itu biasanya susah gacor. Dan burung yang bebek biasanya rata-rata itu cuma buat untul jantan konslet. Soalnya jantan konslet kan identik ke kawin. Nah, makin betinanya birahi kan jantannya juga makin kenceng kawinnya. Dan satu lagi, kalau betina gacor itu birahinya sama kayak jantan. Saya beberapa kali mengalami itu hampir keliru antara jantan dan betina. Karena birahi betina gacor itu sama, dia ngeledak-ngeledak garuk-garuk paruh, dia bunyi keledak-keledak, sampai yang muntah-muntah pun sama. Tapi biasanya tanda-tanda burung yang gacor itu dia birahinya seperti itu, dia kayak jantan birahinya. Makanya kalau misal kita cari materi betina, nomor 1 biasanya kalau benar-benar dari bahan itu kita cari betina yang birahinya itu kayak jantan, yang birahinya itu ngeledak-ngeledak. Kalau muntah-muntah sih jarang, cuman kalau rata-rata betina itu birahinya itu kayak jantan, itu burung cepet gacor. Kalau enggak, burung itu biasanya mendekati gacor.